dengan ekonomi yang bersumber dari ajaran agama Islam, karena ekonomi yang dibangun harus berdasarkan atas asas kekeluargaan, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Metode yang saya gunakan di sini merupakan metode penelitian ini tentunya merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi tanpa menggunakan angka atau rumus statistik yang terfokus pada kualitas data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan historis dan filosofis atau filsafat. Pendekatan historis yaitu penelusuran terhadap pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta yang meliputi latar belakang agama, pendidikan, dan faktor pendukung lainnya terkait dengan ekonomi kerakyatan. Sementara pendekatan filsafat Islam itu suatu pendekatan ilahiyah yang meliputi kesejahteraan dan kemaslahatan dengan berpedoman pada syarah. Analisis secara deskriptif analisis atau content analysis yaitu data yang diperoleh dideskripsikan dan kemudian dianalisis dan analisis dilakukan terhadap substansi pemikiran masyarakat. Pembahasan pertama saya menguraikan tentang pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Jadi ekonomi kerakyatan itu ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta perangkat ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa yang diwujudkan dalam bentuk satu, pengembangan koperasi, pengembangan badan usaha milik negara, pemenuhan hak rakyat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian penggunaan serta pengelolaan bumi, air, dan sumber daya alam yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Yang terakhir, pelindungan juga peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kecil dan anak-anak yang terlantar. Ini saya menggunakan kerangka pemikiran, saya menggunakan 3 teori, yaitu Grand Theory, yang saya cantumkan di sini ada negara kesejahteraan, bahwa sebuah negara yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa negara ini merupakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian media teorinya saya menggunakan teori Asyatibi, Daruriyat, Hajiyat, dan Tasniyat, di mana Daruriyat ini merupakan struktur kebutuhan dari kebutuhan pokok dari masyarakat yang diawali dengan daruriyat yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar, kemudian hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder, dan tasniyat merupakan kebutuhan tersier ya. Kalau kita kalau dalam dalam bahasa ekonomi itu biasanya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini saya menggunakan teori Al-Shatibi. Karena ekonomi kerakyatan ini memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sementara applied teorinya saya menggunakan Maslahah Mursalah, itu teori pemanfaatan yaitu di mana ekonomi kerakyatan ini perlu mendapat dukungan dari lembaga-lembaga perbankan maupun non perbankan, misalkan seperti BSI, Bank Muamalat, dan non perbankan seperti Basnas, Lasas, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, untuk mengkaji ini saya menggunakan kajiannya secara historis. Ya. Saya juga menggunakan penelitian terdahulu untuk mendukung argumen saya dalam mendalami materi ini. Nah, tujuannya adalah sebetulnya dari hasil penelitian saya ini sebenarnya saya ingin ada ultimate goal, yaitu membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah. Kalau sekarang ekonomi kerakyatan hanya bersifat konvensional, yang masih belum berbasis syariah. Jadi ultimate goal daripada penelitian saya ini, saya ingin agar ekonomi kerakyatan dikembangkan dalam bentuk berbasis syariah. Selanjutnya analisis. Di sini bisa kita lihat bahwa pemikiran ekonomi kerakyatan ini dapat dikaji dalam kajian historis, kemudian kajian filsafat, dan pada kajian historis ini saya
menelusuri beberapa hal yang mendorong atau mendukung Muhammad Hatta ya, memperkuat argumen Muhammad Hatta dalam dalam menggagas sebuah teori yang dikenal dengan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, keluarga dan pendidikan. Ternyata Muhammad Hatta ini merupakan anak ya atau keturunan dari para ulama. Jadi keluarganya memang beliau adalah keluarga ulama. Jadi dalam kajian saya ini saya ingin menelusuri ternyata bahwa latar belakang keluarga itu juga mendukung bisa mempengaruhi pemikiran seseorang sehingga bisa melahirkan ekonomi yang sesuai dengan syariat. Jadi mereka ternyata dia berasal dari keluarga ulama di salah satu daerah di Sumatera Barat. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal seperti biasa dia juga menempuh SD, SMP dan tingkatan selanjutnya. Sementara non formal beliau juga menempuh pendidikan non formal seperti masuk pesantren dan mengikuti kajian-kajian Islam. Nah, pemikiran Muhammad Hatta berkaitan dengan ekonomi kerakyatan ini juga didukung atau didorong oleh latar belakang tradisi Minangkabau. Ini beliau juga orang Minangkabau dan memang dalam tradisinya mereka itu senang bergotong royong, sehingga juga di dalam ekonomi kerakyatan ini beliau lebih mengutamakan pada kooperasi, karena kooperasi itu merupakan sistem kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, yang paling penting di sini menurut saya juga agama ya. Ternyata agama juga mendorong atau menjadi latar belakang lahirnya pemikiran Muhammad Hatta terkait dengan ekonomi kerakyatan. Nah, berkaitan dengan agama ini nanti kita bisa merujuk kepada, karena beliau juga salah satu tokoh yang menggagas Pancasila ya, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya ada kalimat yang berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat muslim, tapi itu karena mungkin dianggap terlalu ekstrim, maka digantilah kalimat itu menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kemudian yang terakhir yang dari aspek kajian historis saya ini, saya temukan bahwa lahirnya pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta ini ternyata juga berdasarkan pengalaman beliau setelah berkunjung ke kota-kota di Eropa dalam masa penjajahan. Beliau juga pernah memperkenalkan memperkenalkan Indonesia di negara-negara Eropa dan juga mempelajari sistem ekonomi di sana. Sementara dalam aspek filsafat, tentunya ini saya pendekatannya pendekatan filsafat Islam, bahwa ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ya. Kalau di dalam Islam itu kan ada sebuah negara itu harus dapat mewujudkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi yang disebut dengan negara baldatun thayyibah. Kemudian keadilan, bahwa ekonomi kerakyatan ini semestinya dapat diwujudkan dalam bentuk keadilan. Misalkan negara harus berlaku adil, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menikmati apa yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kemudian tentunya untuk kemaslahatan bersama, bahwa ekonomi kerakyatan ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yang saya kaitkan dengan kerangka pemikiran tadi, bahwa saya menggunakan teori menggunakan masalah musalah sebagai salah satu teori yang paling bersentuhan langsung dengan kajian ini, itu kemaslahatan, di mana kegiatan ekonomi kerakyatan ini tentunya akan mendatangkan kemaslahatan. Ini aspek filsafatnya. Saya tidak menampilkan secara dalam bentuk deskripsi, membuat gambar ini, bagian ini mungkin sudah bisa dapat dipahami dari saya, dari rekan-rekan dan tentunya Bapak dosen pengampu. Dari hasil pembahasan atau hasil analisis saya itu, saya menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dilatar belakangi oleh kehidupan keluarga yang agamais. Beliau merupakan anak dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari pedagang Bukit Tinggi. Muhammad Hatta mengikuti pendidikan formal dan non formal. Pemikiran Muhammad Hatta juga dipengaruhi oleh tradisi orang Minangkabau yang selalu gotong royong dalam membangun negeri, mendukung satu sama lain dan bekerja keras. Dari aspek agama, Muhammad Hatta berasal dari keluarga ulama yang selalu diajari tentang nilai-nilai agama.
ketauhidan, akhlak dan syariat. Tentunya merupakan ajaran pokok agama Islam yang dipelajari oleh Muhammad Hatta. Dalam disertasi, Fadlison menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Hatta juga dipengaruhi oleh tradisi Eropa, karena Muhammad Hatta pernah ke Eropa untuk memperkenalkan Indonesia ke kota-kota Eropa sekaligus belajar di sana. Sementara dari aspek filsafat, ekonomi kerakyatan memiliki tujuan yang sangat luhur, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia yang dalam Islam disebut dengan Baldatun Thayyibah, dan juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keadilan. Dalam bidang ekonomi, keadilan yang dimaksud adalah memberikan hak kepada rakyat apa yang menjadi hak untuk dapat menikmatinya. Dan yang terakhir, kemaslahatan. Pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta bertujuan agar negara memberikan kemaslahatan kepada rakyat dari apa yang dianugerahkan Allah pada negara dengan kekayaan yang melimpah, maka harus bermanfaat bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, hajiat, dan tasniat yang dicanangkan oleh Asy-Syatibi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti bisa kita diskusikan, kita